guys, hari ini aku akan membahas mengenai asal mulanya bahasa Indonesia. Nah, kalian sudah tahu dong kalau misalnya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa resmi NKRI dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi linguistik, sebenarnya bahasa Indonesia itu merupakan variasi dari bahasa Melayu Riau. Seiring dengan berjalannya waktu, pada awal abad ke-20-an, bahasa Indonesia mengalami perkembangan akibat penggunaan sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan. Saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan bahasa daerah atau bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kenegaraan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya 4 prestasi yang berusia berdekatan di Sumatera Selatan. 4 prestasi tersebut antara lain yang pertama itu ada prestasi di Kedukan Bukit yang berangkat tahun 683 Masehi. Yang kedua itu ada prestasi Tawang Tuo yang berangkat tahun 684 Masehi. Yang ketiga itu ada prestasi Kota Kapur yang berangkat tahun 686 Masehi. Dan yang keempat itu ada prestasi Karangbrani yang berangkat tahun 688 Masehi. Keempat prestasi tersebut ditemukan dengan bertuliskan huruf Pranagari bahasa Melayu kuno. Pada masa itu, bahasa Melayu yang digunakan yaitu bahasa Melayu yang bercampur dengan kata-kata bahasa Sanskerta. Karena sebagian pengusaha pedagang di Kepulauan Nusantara tersebut, maka para pedagang membuat orang-orang yang ingin berniaga di kepulauan tersebut terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun orang-orang tersebut masih kurang sempurna menggunakan bahasa Melayu, sehingga hal tersebut melahirkan bervariasi varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu, dan kemudian secara umum bahasa Melayu tersebut disebut sebagai bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah berangkat pada tahun abad ke-9 dan prasasti di Bogor dari awal abad ke-10 menunjukkan adanya penyebaran penggunaan bahasa Melayu di Pulau Jawa. Tidak hanya itu, ternyata ditemukannya juga kepingan tembaga Laguna di dekat Manila, tepatnya di Pulau Luzon, berangkat tahun 900 Masehi, yang dimana hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan wilayah tersebut dengan wilayah Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya. Nah, jika dilihat pada abad ke-15, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang dimana bahasa Melayu berubah bentuk menjadi bahasa resmi karena digunakan oleh Kesultanan Malaka. Nah, bahasa Melayu yang resmi ini disebut sebagai bahasa Melayu tertinggi. Karena penggunaan bahasa Melayu yang terbatas oleh kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya, kemudian Malaka menjadi tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara, dan mereka membuat sebuah kota kecil yang dimana di kota tersebut mereka mengembangkan satu bahasa, yang dimana bahasa yang mereka kembangkan itu mereka ambil dari kata-kata bahasa yang ada di sekitar wilayah mereka. Kota Malaka terletak di posisi yang sangat menguntungkan atau bisa dibilang di kawasan yang sangat strategis. Karena kota Malaka terletak di kawasan yang strategis, maka kota Malaka menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Lalu untuk bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling sopan dan paling tepat digunakan di kawasan Timur Jauh. Untuk ejaan bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H.E. van Ophuijsen, yang dimana dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Momor, yang dimana dimuat di dalam kitab yang berjudul Logat Melayu pada tahun 1801. Nah, oke guys, sekian pembahasan yang bisa aku sharing mengenai asal mulanya bahasa Indonesia kepada kalian. Semoga kalian mengerti, dan buat kalian tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan semoga virus COVID ini